Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nadia Siti Mardia dengan NIM S23077 dan ada anggota kelompok saya. Kemudian kami akan mempresentasikan laporan praktikum pengamatan potensial membran. Langsung saja, silakan Mbak Linda. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang racing membran potensial atau potensial membran istirahat. Potensial istirahat membran merupakan hasil penggerakan berupa spesies ion yang berbeda melalui berbagai saluran ion dan transporter di dalam membran plasma. Pergerakan ini menghasilkan muatan elektronik yang berbeda di saluran membran sel. Dua konsep penting untuk memahami potensial membran, yaitu ada dua. Yang pertama, perbedaan gradien konsentrasi satu ion pada membran simetral yang menentukan arah pergerakan ion. Yang kedua, ada membran yang bersifat impermeabel terhadap ion-ion tersebut. Terdapat saluran ion yang berkemungkinan ion melewati membran hanya ketika saluran ion tertentu terbuka. Selanjutnya, sistem organ yang terlibat. Semua sel dalam tubuh mempunyai potensial membran istirahat yang khas, bergantungan pada jenis selnya. Namun paling penting adalah neutron dan tiga jenis sel, yaitu ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Oleh karena itu, potensi istirahat membran sangat penting untuk berfungsinya sistem saraf dan otot. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Fungsi saat tereksitasi, sel-sel ini menyimpang dari membran potensial istirahatnya untuk menjalani potensi aksi cepat sebelum kembali beristirahat. Untuk neuron, pelepasan aksi potensial memungkinkan sel tersebut berkomunikasi dengan sel lain melalui pelepasan berbagai neurotransmitter. Mekanisme. Untuk sebagian besar zat terlarut, konsentrasi intraseluler dan ekstraseluler berbeda. Akibatnya, seringkali terdapat kekuatan pendorong pergerakan zat terlarut di seluruh membran plasma. Signifikansi klinis membentuk dan pemeliharaan potensi istirahat membran sangat penting dalam sel-sel yang dapat dirangsang atau neuron dan otot. Kondisi yang mengubah potensi istirahat sel-sel ini dapat berdampak besar pada berfungsinya sel-sel tersebut. Saluran panjang memungkinkan ion tersebut bergerak melintas membran plasma, menurunkan gradien elektrokimianya. 1. Bergerak dari daerah dengan konsentrasi lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi lebih rendah. 2. Kation yang bermuatan positif bergerak menuju daerah bermuatan negatif dan anion yang bermuatan negatif bergerak menuju daerah bermuatan positif. 3. Saat ion bergerak, mereka menciptakan aliran arus listrik yang dapat mengubah potensial membran. 4. Saluran panjang membuka dan menutup karena adanya gerbang. Gerbang merupakan bagian dari protein saluran yang dapat menutup pori saluran atau bergerak ke samping untuk membuka pori. Jenis saluran ion terdiri dari 4, yaitu yang pertama saluran bocor, adalah saluran berpagar yang membuka dan menutup secara acak. Kedua, saluran dengan gerbang ligan, saluran berpintu yang terbuka sebagai respon terhadap peningkatan stimulus ligan kimia. Yang ketiga, saluran dengan gerbang mekanis, saluran berpintu yang terbuka sesuai respon terhadap rangsangan mekanis seperti sentuhan, tekanan, getaran, atau peragangan jaringan. Yang keempat, saluran dengan gerbang tegangan,
yaitu saluran berpintu yang terbuka sebagai respon terhadap stimulus tegangan. Kemudian, faktor yang menyebabkan negativitas di dalam neuron. Yang pertama yaitu distribusi ion yang tidak merata di CES dan cystosol. Yang kedua, ketidakmampuan sebagian besar anion untuk meninggalkan sel. Yang ketiga, elektrogenik dari Na+, min K plus ATPS fases. Kemudian membran potensial adalah beda potensial elektrik antara dinding setelah luar dan setelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar kurang min 50 hingga min 200 milivolt terhadap minus menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibandingkan dengan luarnya. Membran sel eukariot. Pada sel eukariota, membran sel yang membungkus organel-organel di dalamnya terbentuk dari dua macam senyawa, yaitu lipid dan protein. Umumnya berjenis fosfolipid, seperti senyawa antara fosfatidil, etanolamina, dan kolesterol, yang membentuk suatu struktur dengan dua lapisan, dengan variabilitas tertentu sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel. Namun di sela-sela molekul fosfolipid tersebut terdapat transporter yang merupakan jalur masuk dan keluarnya zat-zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Struktur membran sel. Komponen penyusun membran sel antara lain adalah fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Selanjutnya, model mozaik fluida. Protein penyusun membran dijabarkan oleh sekelompok molekul globular heterogenus yang disusun oleh struktur afipatik, yaitu dengan gugus ionik dan polar menghadap ke fase akuatik, dan gugus nonpolar menghadap ke dalam interior membran matriks fosfolipid yang bersifat hidrofobik. Lapisan ganda fosfolipid umumnya membran sel memiliki bagian kepala polar hidrofilik dengan daya ikat gliserol fosforilester yang terdiri dari gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolina, serina, dan lain-lain. Dengan kedua rantai hidrofobik asam lemak yang membentuk ikatan ester. Oke. Lanjut Nabila. Selanjutnya adalah protein integral membran. Protein integral memiliki domain membentang di luar sel dan di sitoplasma. Protein integral juga berfungsi untuk memasukkan zat-zat yang ukurannya lebih besar. Protein transmembran. Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid atau transmembran. Bersifat amfipatik, mempunyai sekuen helix protein, hidrofobik, menembus lapisan lipida, dan untaian asam amino hidrofilik. Banyak di antaranya merupakan glikoprotein, gugus gula pada sebelah luar sel, disintesis di RE, gula dimodifikasi di badan Golgi. Selanjutnya kerangka membran. Kerangka membran atau disebut juga sitoskeleton mempunyai 3 macam jenis, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Selanjutnya sistem transformasi. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik, CO2 dan O2,
dan molekul polar yang sangat kecil. Contohnya adalah air dan etanol. Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar atau glukosa, ion dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke sel. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke. Kemudian ada action potential and experiment with a squid neuron. Kemudian ada hasil berajal. Yang pertama itu hitung kesetimbangan membran dan potensial membran. Yang kedua, mempelajari karakteristik ionik dan listrik setiap fase. Yang ketiga, pahami peran saluran dengan gerbang tegangan. Yang keempat, ukur potensial membran istirahat. Yang kelima, catat arus membran di bawah penjepit tegangan. Dan yang terakhir, ada catat tegangan membran di bawah penjepit arus. Selanjutnya, George Crush Less Stimulation and Action Potential Recording. Yang pertama ini ada simulasi kaki kecoa, ada bahan-bahannya yaitu kaki kecoa, terus styrofoam, dan jarum pentul. Untuk tindakannya, yang pertama, kaki kecoa ini ditusuk dengan jarum pentul yang sudah dijepitkan dengan alat. Ditusuknya ini di bagian tengah-tengah kaki kecoa. Terus yang kedua ini menghidupkan alat potensial dan meningkatkan frekuensi menjadi 5. Yang ketiga ini ada kaki kecoa akan bergerak dengan cepat. Kemudian ada kesimpulannya. Potensial istirahat membran merupakan hasil pergerakan beberapa spesies ion yang berbeda melalui berbagai saluran ion dan transporter, konimporter, kontransporter, dan pompa di dalam membran plasma. Pembentukan dan pemeliharaan potensi istirahat membran sangat penting dalam sel-sel yang dapat dirangsang oleh neuron dan otot. Membran potensial adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar minus 50 hingga minus 200 mV. Tanda minus di sini menunjukkan bahwa di dalam sel ini bersifat negatif dibandingkan dengan yang di luarnya. Sel membran, plasma membran, plasmalema adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan neukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial komponen utama dari cairan ekstraseluler di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.